Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan mencoba bermain-main dengan formula Networks Days dan nantinya juga dengan formula Networks Days Internasional. Sebelumnya untuk mengingatkan bahwa jika ada hal-hal yang masih kurang jelas, mungkin nanti dalam video ini bisa dicek di deskripsi video ya. Karena penjelasan tulisannya tentu akan membuat video ini menjadi lebih mudah untuk dipahami. Baik, kita langsung saja. Pertama untuk formula Networks Days. Formula Networks Days itu strukturnya, kita harus menginput yang pertama adalah tanggal mulai, tanggal berakhir, dan kemudian ada input opsionalnya yaitu hari libur. Seperti di sini kita sudah coba menginput pada kolom A sel keempat, itu adalah tanggal 1 Januari 2021, di mana kita akan tetapkan sebagai tanggal mulai, dan kita tetapkan 31 Desember 2021 sebagai tanggal berakhir daripada periode yang akan kita hitung jumlah hari kerjanya. Supaya nanti fungsi network days tidak salah dalam menghitung, maka sebaiknya masukkan tanggal itu dalam fungsi date. Coba kita ulangi cara menginputnya di sel keempat ini. Kita input date. Kalau 1 Januari berarti tahunnya dulu diinput. Karena strukturnya dia minta tahun dulu ya. Kemudian baru bulannya, bulan 1 berarti, karena dia Januari, tanggal 1 Januari, berarti kita tutup kurung. Ya. Ketika di enter, dia akan mengikuti langsung dengan format yang ada dalam sel ini. Dia tertulis 1 Januari 2021. Demikian juga nanti ketika kita mau menginput 31 Desember, kita juga ketik date 2021, bulan 12 berarti tanggal 31. Ini berarti kita sudah memiliki rentang periode sepanjang tahun 2021. Kemudian kita gunakan fungsi network days. Network days adalah fungsi yang nanti mengeluarkan hasil jumlah total daripada hari kerja sepanjang periode yang kita berikan. Jadi start date di sini maksudnya tanggal mulai, maka tinggal diklik langsung di tanggal mulainya adalah A4, kemudian pisahkan dengan koma atau dengan titik koma kalau pada versi Excel yang lain mungkin. Kemudian tetapkan end date. Di sini kita tidak memperhitungkan hari libur nasional, karena itu juga opsional. Kita bisa langsung tutup kurungnya, dan kemudian enter. Maka jumlah hari kerja maksudnya, dalam sepanjang tahun 2021, tanpa memperhitungkan libur nasional, itu ada 261 hari. Dan penting untuk dicatat, fungsi networks days dia mengekskludkan atau mengabaikan hari Sabtu Minggu sebagai hari kerja. Jadi yang dianggap hari kerja adalah hari dari Senin sampai Jumat saja. Tapi network days juga bisa mempertimbangkan jumlah hari libur nasional. Caranya terlebih dahulu kita harus punya data hari libur nasional seperti ini. Ketika kita sudah memiliki data hari libur nasional pada tahun 2021, kita isikan dalam tabel seperti ini, kita bisa langsung bekerja dengan formula networks days
Kita langsung bisa klik 2 kali jika pilihannya seperti ini. Kita kembali ke start date di sini karena start date-nya sama. Oke. Nah, di sini kemudian kita langsung pindah ke spreadsheet hari libur. Ya, kita pilih seluruh hari liburnya. Kemudian tutup, enter. Nah, karena sudah memperhitungkan hari libur nasional, otomatis jumlah hari kerjanya pun menjadi lebih sedikit, yaitu tinggal 247 hari kerja. Dan ada model kedua daripada fungsi atau formula Network Days, yaitu Network Days Internasional, yang akan kita jelaskan berikut ini. Kemudian model kedua daripada formula Network Days adalah formula Network Days yang ditambahkan internasionalnya, kode internasional lah seperti itu di belakang. Nah, ini maksudnya karena tidak semua negara memiliki weekend yang sama, yaitu Sabtu Minggu. Tapi secara default, fungsi Network Days itu memang menganggap bahwa weekend adalah Sabtu Minggu. Jadi, dengan cara yang sama kita bisa langsung ketik formulanya Network Days Internasional, kita pilih di sini. Strukturnya masih sama, yaitu tanggal mulai, kemudian tanggal berakhir. Nah, di sini kita punya opsional yang lain, yaitu menetapkan weekendnya. Apakah kalau nomor 1 artinya itu weekendnya Saturday, Sunday, artinya Sabtu Minggu. Ada juga mungkin di daerah lain di Indonesia yang hari kerjanya sampai 6 hari. Bisa jadi itu berarti dari Senin sampai Sabtu, maka yang libur hanya hari Minggu. Artinya nanti apabila 6 hari kerja, kita bisa ketikkan angka 11. Kalau memang itu 5 hari kerja, maka kita cukup ketikkan angka 1, dan kemudian kita pisahkan dengan koma, baru kemudian kita isi opsi berikutnya kalau memang kita hendak memperhitungkan hari libur. Tapi supaya sama dengan contoh sebelumnya, tahap pertama kita jangan coba perhitungkan hari libur. Hari libur nasional maksudnya ya. Ya, kemudian langsung kita enter. Maka jumlahnya adalah 261. Sama persis seperti pada sheet sebelumnya di sini ya. Kemudian kali ini kita juga akan memperhitungkan Network Days Internasional dengan libur weekendnya Sabtu Minggu. Artinya juga kembali kita ketik lagi supaya membiasakan kita mengetiknya dari awal. Nah, lalu tetap weekendnya Sabtu Minggu, tapi di sini kita memperhitungkan hari libur nasional. Caranya berarti sama seperti tadi lagi. Kita kembali ke sini, kita drag sampai habis. Kemudian tutup kurung, enter. Dan hasilnya sama sekali tidak berbeda dengan yang dihasilkan oleh fungsi hanya menggunakan Network Days saja. Tapi baru dia akan berbeda kalau weekendnya di sini kita weekendnya minggu saja. Nah, kalau weekendnya minggu saja artinya fungsi Network Days di sini Network Days Internasional di sini kita inputkan dia berarti 11, Sunday only, dan tanpa hari libur nasional. Jadi jumlah hari kerjanya sebanyak 313 hari kerja. Kalau dengan hari libur nasional, jadi kita excludekan atau kita singkirkan hari libur nasional dari perhitungan kita, maka dalam 1 tahun apabila ada 6 hari kerja dalam 1 minggu, setahun itu kita harus bekerja sebanyak 297 hari. Lantas bagaimana kira-kira nanti formula daripada
network days ini akan kita aplikasikan dalam pekerjaan kita? Mari kita simak setelah ini. Ya, untuk contohnya di sini kita sudah punya suatu tabel yang merincikan tentang tahapan persiapan dokumen dalam suatu pekerjaan, mulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian penyusunan rencana anggaran biaya, penyusunan RKS, KAK, dan rancangan kontrak. Yang secara tentatif itu direncanakan untuk dipersiapkan setiap 10 hari. Seperti ini ya. Pekerjaan pertama 1 Januari sampai 10 Januari. Yang keduanya 10 Januari sampai 20 Januari, dan kemudian seterusnya yang berakhir pada 20 Februari 2021. Lantas kita ingin ketahui total hari kerja terpakai untuk masing-masing pekerjaan yang kemudian kita tambahkan. Di sini artinya kita gunakan terlebih dahulu karena dia libur akhir pekannya Sabtu Minggu, kita bisa langsung dengan network days saja tanpa perlu memasukkan network days internasional. Start date-nya di sini, kemudian di sini, dan kemudian tentu kita harus memperhitungkan hari libur. Ya, tutup kurung. Oke. Berarti untuk pekerjaan pertama, kita di sini menggunakan 5 hari kerja. Untuk pekerjaan selanjutnya, maka tinggal kita tarik ke bawah, dan kita dapatkan hasilnya bahwasanya total hari kerja terpakai apabila kita memiliki libur akhir pekan itu sebanyak 2 hari, maka adalah 36 hari kerja untuk melakukan kelima tahapan persiapan dokumen ini. Bagaimana kalau kiranya ada daerah yang libur akhir pekannya hanya pada hari Minggu saja? Maka di sini tentu kita harus menggunakan fungsi atau formula daripada network days internasional. Sama masih. Strukturnya pasti masih sama, namun di sini weekend-nya harus kita pilih weekend yang ke-11, yaitu Sunday only, dan kemudian kita perhitungkan hari liburnya seperti tadi juga. Kita ulangi lagi pekerjaannya seperti ini. Ya, tentunya hari kerjanya lebih banyak karena liburnya dalam 1 minggu hanya 1 hari saja. Kemudian kita tarik ke bawah, maka jumlahnya 45 atau selisih sekitar 9 hari dengan apabila libur akhir pekannya libur akhir pekannya itu sebanyak 2 hari. Kalau di sini kan hanya 1 hari saja, yaitu hari Minggu. Nah, demikianlah mungkin kira-kira yang bisa ditunjukkan bagaimana aplikasi daripada fungsi network, formula daripada network days dan network days internasional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Tentunya video ini pasti telah membawakan pelajaran Excel dengan cara yang gampang dicerna dan mudah untuk dipahami, mudah-mudahan. Semoga bermanfaat lagi. Kembali nanti kita akan bertemu pada video-video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum.